Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama mengkaji tentang wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama-tama adalah dalil wakaf. Sumber referensi wakaf tentu saja sebagaimana masalah hukum syariah yang lain adalah Al-Quran. Ada yang pertama Al-Quran. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanallu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ali Imran ayat 92. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai kamu menginfakkan sebagian apa yang kamu sukai. Infak dalam ayat ini diartikan wakaf berdasarkan hadis Thalhah riwayat Muslim. Yang kedua adalah hadis. Waqafa Umaru radhiyallahu anhu ardun asabaha bi Khaybar bi amri sallallahu alaihi wasallam wa syarata fiha syurutan minha annahu la yab'u aslaha wa la yurasu wa la yuhabu wa anna man waliha yakulu minha bil ma'ruf wa yatama sadiqan ghairu mutamawilin fi rawahu Syekhani. Umar mewakafkan tanah yang beliau peroleh dari perang Khaybar atas perintah Nabi Muhammad SAW. Umar membuat beberapa aturan bahwa fisik tanahnya tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dihibahkan. Dan pengolahnya boleh makan dari hasil tanah itu sesuai aturan agama atau memberikan makan kepada sahabat, tapi tidak menjadikannya milik. Dan hadis Nabi, idza matal muslimu in qatamaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa bihi aw sholihin ay muslimin da'alahu rawahu Muslim. Apabila muslim meninggal, terhentilah seluruh pahala perbuatannya kecuali dari 3, yaitu sedekah abadi, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak muslim yang mendoakan dia. Di sini sedekah abadi. Ahli fikih mengartikan sedekah abadi dengan wakaf. Yang ketiga adalah konsensus ahli hukum syariah. Jadi sumber wakaf itu ada 3. Yang pertama Al-Quran, Al-Hadis, dan konsensus ulama fikih. Yang kedua adalah selanjutnya adalah pengertian wakaf. Wakaf didefinisikan, wakaf adalah akad pelepasan aset berwujud abadi, aset berwujud abadi yang memiliki manfaat, dilepaskan dari kepemilikan privat menjadi non-privat agar manfaatnya disalurkan kepada hal yang diperkenankan oleh syariah. Kita jelaskan definisi ini. Pelepasan dari kepemilikan privat maksudnya adalah wujud fisik barang yang diwakafkan tidak lagi berkepemilikan pribadi. Dalam bahasa fikih disebutkan bahwa kepemilikan barang wakaf ini berpindah kepada Allah SWT. Dalam arti tidak dapat dipindah milikan antara sesama manusia dengan cara apapun, seperti penjualan atau pemberian atau hibah. Manusia hanya dapat memanfaatkan atau mengolahnya agar nilai manfaat lestari dan tersalurkan sepanjang masa kepada penerima sebagai sedekah dari pewakaf. Inilah makna dari wakaf adalah sedekah abadi. Selanjutnya dalam frasa dari definisi wakaf tersebut, aset berwujud abadi. Maksudnya adalah fisik materi yang pemanfaatannya tidak dengan cara menghabiskannya. Jadi tidak termasuk di sini sesuatu yang tidak berwujud materi seperti lisensi hak kekayaan intelektual, dalam arti pembebasan lisensi hak kekayaan intelektual kepada publik tidak dikatakan sebagai wakaf versi syariah, yang dimana pada akhirnya bersekuensi hukum wakaf dalam syariah. Sekalipun tentu saja boleh secara kiasan dikatakan wakaf. Demikian pula benda yang dimana pemanfaatannya dilakukan dan menghabiskannya seperti uang, makanan, benda fisik sekali pakai, dan benda habis sekali pakai. Kemudian
arti dari frasa hal yang diperkenankan syariah adalah penerima penyaluran manfaat wakaf hendaklah legal menurut syariah, sehingga hal ini tidak mesti bernilai ibadah langsung. Misalnya untuk dijadikan sarana olahraga, ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Kemudian, perasa manfaat adalah barang wakaf adalah kegunaan yang dapat dituju atau manfaat barang wakaf adalah kegunaan yang dapat dituju atau komoditas yang dapat dihasilkan dari benda itu. Jadi bisa berupa nilai manfaat atau berupa nilai komoditas. Misalnya manfaat dari pemakaman, manfaat transportasi dari kendaraan, manfaat pemakaman mayat dari tanah pemakaman, atau contoh manfaat bersifat komunitas, buah dari pohon yang diwakafkan. Kemudian status hukum wakaf. Asal hukum wakaf adalah sunnah, sebagaimana dalam teks lengkap hadis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad menganjurkan Sayyidina Umar untuk mewakafkan tanah yang menjadi hak jatahnya. Selanjutnya adalah ketentuan akad. Dalam ketentuan akad ini ada beberapa subpembahasan. Yang pertama adalah rukun. Rukun wakaf ada 4. Yang pertama adalah wakif atau pewakaf, yakni pemilik fisik barang yang akan diwakafkan. Syarat pewakaf adalah tidak sedang dalam kondisi pencekalan dari transaksi dan dapat bertindak sukarela atas barang yang ia miliki. Yang kedua adalah penerima wakaf atau mauquf alaih. Mauquf alaih ada 2 jenis. Pertama, mauquf alaih personal, misalnya Zaid, atau kelompok tertentu, misalnya anak-anak Zaid. Kedua, mauquf alaih yang berupa bidang penyaluran yang bersifat umum, seperti dalam akad wakaf, saya mewakafkan ini untuk keperluan perluasan pemulasaraan jenazah, atau contohnya saya wakafkan ini kepada fakir miskin atau kepada ulama, sebagaimana bidang-bidang pentasarufan yang lain. Yang ketiga adalah barang yang diwakafkan atau mauquf. Ini adalah benda berwujud fisik yang dapat memiliki kegunaan atau jasa lagi bernilai sewa. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah yang memiliki kegunaan atau jasa lagi bernilai sewa. Misalnya kendaraan atau memiliki kegunaan atau jasa lagi bernilai sewa, misalnya kendaraan, atau menghasilkan komoditas. Jadi barang yang diwakafkan ini harus memiliki kegunaan yang bernilai sewa atau manfaat yang berupa komoditas berguna, seperti sawah yang diwakafkan untuk menghasilkan padi. Barang jasa dalam piutang atau dalam komitmen pengadaan tidak bisa menjadi mauquf. Dalam hal ini, wakaf berbeda dengan akad ijaroh, yang dimana barang yang disewakan tidak harus berwujud pada saat akad. Jadi di sini yang diceritakan adalah benda berwujud fisik. Jadi apabila barang yang diwakafkan itu bukan berupa barang yang bersifat fisik, seperti piutang, dalam berbentuk piutang, atau dalam komitmen pengadaan. Dalam komitmen pengadaan barang, itu tidak bisa diwakafkan. Seperti tender, mewakafkan secara tender itu tidak bisa. Dan yang keempat adalah transaksi. Transaksi wakaf berupa ucapan lisan dari pewakaf, baik secara lugas, misalnya saya mewakafkan tanah ini guna operasional pondok pesantren Ridwan, atau dengan cara kinayah implisit dengan disertai maksud pewakafan. Cara ini perlu dikonfirmasi dari pewakaf. Bisa implisit, tersirat, atau tersurat. Kalau tersurat tidak perlu niat. Tapi kalau tersirat, maka mesti adanya konfirmasi dari pewakaf bahwa dia itu bermaksud berwakaf. Yang kedua adalah syarat. Syarat wakaf adalah 1. Barang yang diwakafkan adalah milik pewakaf
dapat dimanfaatkan dengan tanpa menghabiskan wujud fisiknya. Jadi milik wakaf dan dapat dimanfaatkan dengan tanpa menghabiskan wujud fisiknya. Yang kedua, apabila mauquf alaih berjenjang, maka mauquf alaih primer atau tier 1 sudah ada pada saat akad wakaf. Yang ketiga, mauquf alaih sekunder harus berkelanjutan, yakni selalu ada sepanjang masa. Artinya penerima pertama wakaf adalah sudah ada pada saat akad wakaf, dan penerima sekundernya tidak ada keterputusan. Misalnya wakaf kepada Zaid kemudian kepada fakir miskin. Jika mauquf alaih tunggal, maka dia harus sesuatu yang tidak ada keterputusan sepanjang masa. Misalnya untuk wakaf berjenjang, saya mewakafkan ini kepada Zaid dan fakir miskin, kemudian kepada fakir miskin. Kalau mauquf alaihnya tunggal, berarti harus mauquf alaih yang tidak ada keterputusan, seperti saya mewakafkan ini kepada fakir miskin. Yang keempat, apabila mauquf alaih bersifat personal atau kelompok tertentu, maka mauquf alaih bisa menerima hak milik. Jadi apabila mauquf alaihnya adalah bersifat personal atau kelompok tertentu, maka mauquf alaih bisa menerima hak milik. Dan yang kelima, mauquf alaih bukan suatu yang ilegal menurut syariat. Yang keenam, dalam akad tidak ada pembatasan waktu wakaf. Misalnya saya mewakafkan tanah ini, nah itu tanpa ada pembatasan waktu. Misalnya saya mewakafkan tanah ini selama 1 bulan, itu tidak bisa ya. Yang ketujuh, bidang penyaluran wakaf atau mauquf alaih disebutkan saat wakaf. Saya mewakafkan ini kepada Zaid, kemudian kepada fakir miskin contohnya. Jadi tidak cukup hanya mengatakan saya wakafkan tanah ini. Kedelapan, tidak ta'liqkan. Arti ta'liq adalah wakaf digantungkan kepada sesuatu. Contoh ta'liq adalah apabila datang gajian saya mewakafkan tanah ini. Dan yang ke-9, mantaf. Artinya sekali putus, tidak ada perjanjian pengambilan wakaf di kemudian hari. Selain itu dengan bahasa standar transaksi, yakni performatif. Misalnya, saya wakafkan bukan bahasa naratif. Misalnya, saya mewakafkan, saya telah mewakafkan, atau saya akan mewakafkan. Itu bahasa yang bukan baku dalam transaksi. Kemudian ketentuan hukum, ketentuan hukum wakaf. Yang pertama adalah aturan wakaf. Wakaf dapat membuat aturan tertentu dalam transaksi. Aturan pewakaf bersifat mengikat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi pewakaf dapat membuat aturan tertentu dalam transaksi, dan nanti aturan pewakaf bersifat mengikat selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian pengolahan mauquf alaih. Pewakaf dapat membuat aturan tentang bagaimana mauquf alaih dimanfaatkan dan dikelola. Baik itu dimanfaatkan mauquf alaih secara mutlak atau untuk diberdayakan dan dikembangkan. Apabila pewakaf mewakafkan untuk dimanfaatkan oleh mauquf alaih secara mutlak, maka tidak perlu adanya pengelola. Mauquf alaih dapat bebas memanfaatkan dan mengelola mauquf alaih, baik digunakan sendiri atau disewakan. Apabila pewakaf mewakafkan untuk diberdayakan dan dikembangkan, maka harus menggunakan pengelola pihak ketiga. Pewakaf dapat membuat aturan pengolahan wakaf. Namun apabila contohnya menunjuk siapa yang akan mengelola mauquf alaih, mengelola mauquf barang yang diwakafkan. Namun apabila pewakaf tidak mengatur hal itu, maka pengelolaan mauquf alaih ditangani lembaga yang ditunjuk negara. Pengelola wakaf hendaklah amanah, berintegritas, berperilaku baik, dan memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam pengelolaan wakaf. Tugas pengelola wakaf mencakup perawatan barang wakaf, pengembangan, pemberdayaan, dan pendistribusian manfaat dari barang wakaf kepada mauquf alaih. Kemudian mauquf alaih atau penerima wakaf berhak milik atas hasil pengelolaan mauquf alaih yang diterima dari pengelola wakaf. Misalnya hasil penyewaan. Contohnya mewakafkan tanah untuk dikembangkan dan diberdayakan. Kemudian tanah tersebut
disewakan, maka hasil sewa tersebut atau tanah tersebut ditanami padi, maka padi tersebut adalah milik mauquf alaih secara mutlak. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.